cinlok. Jadi sama-sama udah punya pasangan, pasangan sah. Nah, main film keduanya suka. Terus masing-masing menceraikan pasangannya dan menikah. Hi guys, welcome back to our channel. It's a Kongko time. Sorry banget ini Kongkowers, kita udah lama banget nggak update ya Ayah. Iya. Jadi untuk isu yang terakhir, seingat Dewi kita mau bahas tentang perselingkuhan kalau nggak salah ya. Yes. Yeah. Tapi sebelum masuk ke situ, sekarang berita banyak yang rame tentang ini loh. Kamu tahu nggak kasusnya ini? Desta. Siapa? Oh, tahu lah. Ya, Desta. lagi heboh tuh satu Indonesia. Iya kan? Ya ampun, aku aja terkejut gitu. Iya, artis padahal di depan TV bagus-bagus ya, happy, bisa buat orang Iya. happy. Tiba-tiba kita nggak tahu di belakangnya mungkin banyak masalah keluarga sampai akhirnya menggugat cerai istrinya. Iya, Sangat itulah. disayangkan sekali. Sayang kali ya. Padahal orangnya kayak humoris gitu. Banget. Cewek mana yang nggak suka sama cowok humoris gitu? So, jadi laki-laki yang mana yang harus kita percaya ini sebagai seorang wanita yang humoris aja bisa seperti itu, guys? Ya, masalah keluarga kita nggak tahu kan. Oh iya. Padahal ceweknya, istrinya cantik ya kan? Ngomong-ngomong kasus perceraian ya, mungkin saya rasa semua orang udah pada tahu. Ada juga satu kasus dari dunia sport. Wah, gimana tuh? Kasus gugat cerai dari dunia sport. Ada yang mungkin tahu Achraf Hakimi dan istrinya siapa ya? Saya ada catat. Siapa namanya? Hiba Abouk. Jadi Achraf Hakimi ini pemain bola asal Maroko, udah pernah debut di Borussia Dortmund, Real Madrid juga. Jadi intinya dia pemain hebat. Nah, kalau saya nggak salah ya, dia digugat cerai oleh istrinya itu karena ada isu pemerkosaan, tapi tidak terbukti. Nah, jadi istrinya itu menuntut pembagian aset dari milik pemain bola. Biasa pemain bola kalau udah main di Real Madrid pasti kaya banget ya, guys. Cuan-cuannya banyak ini. Banget duitnya. Nah, istrinya nih minta pembagian aset. Jadi kayak biasanya kalau gugat cerai kan harta 50-50 ya. Iya. Nah, betul. Usut punya usut. Itu harta punya si Hakimi. Oke. Itu 80% lebih hartanya terdaftarkan oleh nama maknya. Oh. Berarti atas nama ibunya gitu Jadi maksudnya. atas nama ibunya. Jadi hanya sebagian kecil saja harta yang atas nama dia. Termasuk mobil mewah, tanah, rumah segala macam itu semua atas nama maknya. Nah, jadi selama ini kalau dia butuh duit tuh dia minta sama maknya gitu. Nah, itu istrinya nggak tahu. Selama ini itu istrinya nggak tahu. Jadi waktu sampai ke pengadilan dibongkar berkasnya itu baru tahu dia nggak punya harta. Dia tuh sebenarnya kalau harta atas nama itu dia miskin gitu loh. Cuma rumah mewahnya, mobil mewahnya itu semua atas nama ibunya. Nah, jadi secara hukum, nah, siapa yang hartanya lebih banyak ya tentu istrinya. Istrinya ini artis gitu loh. Udah main film di beberapa film layar lebar juga ya. Oke. Nah, istrinya yang harus bagi hartanya ke suaminya gitu loh. Karena fakta di persidangan membuktikan bahwa si Hakimi tadi dia hartanya nggak ada gitu Nggak ya. ada, dan karena lebih sedikit secara aset, secara dokumen itu Iya. atas nama ibunya. Korek, gitu. benar. Menarik juga ya. Iya, ini lagi heboh banget. Sebulan lalu atau 2 bulan lalu kalau nggak salah. Iya. Legend sih. Legend. Tapi itu salah satu case yang jarang juga ditemuin ya, khususnya di Indonesia ya kalau dipikir ya. Yes. Biasanya kalau harta, kalau laki-laki nih yang kaya pasti harta semua atas nama dia. Atas nama dia ya kan? pasti. Paling 20% atas nama istrinya gitu. Ya, atau nama ibunya hanya sedikit sebagian besar. Nah, ini
different case gitu, dan mungkin banyak dari cowok-cowok mungkin di luar sana yang belajar mungkin seperti ini ya. Tapi saya nggak menyarankan ya. Apa kamu mau mencoba hal yang sama? Nah, itulah case-nya. Cerita tentang perselingkuhan ya. Perselingkuhan biasanya orang dari selingkuh ujung-ujungnya kalau udah married dia ke perceraian gitu. Lalu di urusan perceraian tuh udah sakit kepala gitu ya, banyak yang mau dipikirkan gitu. Kalau saya search di internet juga kan, perselingkuhan itu ya. Nah, kalau secara norma apa ya? Secara definisinya perselingkuhan tuh biasanya adalah masalah pribadi yang lebih cenderung diatur oleh norma-norma sosial dan nilai moral masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur mengenai monogami, di mana seorang hanya diizinkan untuk menikah dengan satu pasangan secara sah. Oke. Berarti secara iyalah, betul tuh. Kalau yang Dewi tahu memang secara hukum nasional Indonesia itu Indonesia menganut monogami. Correct. Nah, tapi ada agama yang memperbolehkan adanya poligami dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya terjadi pelanggaran, misalnya apa kan kita harus tahu juga pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan tersebut dapat berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak terkait seperti hak waris dan hak asuh anak. Iya, itu pasti. Itu dua hal yang utama itu biasanya kalau orang melakukan gugat cerai di pengadilannya. Kalau nggak masalah, kalau waris itu biasanya salah satu, kalau waris enggak deh. Kalau waris itu jatuhnya dia ke misalnya salah satu pasangan udah meninggal dunia, baru jadi waris gitu. Ya, nah biasanya kan kalau misalnya digugat cerai itu harta. Kok jadi grogi, Pak? Harta tuh dibagi 50-50 kan? Kalau secara untuk pembagian harta, sayang, itu kan dia ada dua cara. Apa itu? Nah, harta itu dapat kalau misalnya dalam perjanjian perjanjian. Iyalah perjanjian lah. Dalam pernikahan. Oh, iya. Misalnya nih kita berdua mau nikah nih kan. Kita sepakat berdua. Nampaknya kita bagusnya bikin surat perjanjian pranikah deh. Sebelum nikah. Nah, itu dilakukan sebelum nikah. Isinya apa itu biasanya? Nah, isinya biasanya itu pembagian harta dan hak asuh anak. Misalnya nih, jauh-jauh ya ampun jauh-jauh. Misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kemudian kita bercerai, misalnya gitu kan. Iya. Nah, kalau kita punya perjanjian pranikah, di dalam itu dijelaskan mengenai pemisahan harta, bahwa harta yang kamu punya dan saya punya sebelum kita nikah itu bukanlah masuk dalam harta bersama. Jadi kalau misalnya nih kamu sebelum nikah punya motor, ya kan? Dewi sebelum nikah punya motor juga. Nah, motor yang kita bawa setelah nikah, yang kita punya sebelum nikah, kemudian kita bawa setelah kita nikah, itu tidak bisa jadi harta gonogini. Berdasarkan perjanjian pranikah. Iya, berdasarkan perjanjian pranikah. Berarti kalau misalnya A dan B menikah, tidak ada perjanjian pranikah, nikah seperti biasa. Di tengah jalan salah satu pihak menggugat cerai. Berarti masuk ke pengadilan nih misalnya kan? Iya. Berarti hartanya dijumlahkan total dibagi 50-50. Iya, gitu. dibagi 50-50 biasanya. Dan kalau untuk perceraian biasanya laki-laki akan jauh lebih banyak lebih banyak menanggung biaya daripada si wanitanya. Kalau di Indonesia, karena Kenapa? apabila ketika mereka punya anak gitu. Kalau misalnya cerai nih kan, A dan B cerai, kemudian mereka punya anak, ya kan? Kan harta bagi dua nih, ya kan? 50-50. Misalnya mereka punya aset total semuanya misalnya 500 juta. Misalnya kan? Semua Keseluruhannya. Kemudian dibagi menjadi dua kan? Berarti kan A dapat 250,
B dapat 250. Nah, di dalam gugat cerai tadi, misalnya dari pihak istrinya mengajukan bahwa hakim dari pihak suami, dari pihak A misalnya, suami itu wajib menafkahi anak yang lahir di dalam perkawinan itu sampai misalnya usianya 21 tahun. Kan orang rata-rata 21 tahun sampai 22 tahun kan udah lulus kuliah ya kan? Iya, betul. Nah, gitu. Oke, ribet juga ya. Iya, jadi pastikan ketika Anda memilih pasangan itu harus yang betul-betul. Jangan nanti di tengah jalan malah, iya aku nggak cocok deh. Biasa. Ya, itulah Bu, kenapa orang selingkuh, menghindari perceraian. Iya loh. Tapi ngomong-ngomong nih, kita kan bahas tentang selingkuh nih. Iya. Menurutmu kenapa sih rata-rata nih kan banyak yang cowok yang lebih selingkuh, lebih banyak selingkuh gitu daripada ketimbang wanita gitu? Kenapa? Apa alasan? Apakah tidak puas? Enggak juga. Jangan dia atasnamakan cowok ya. Cewek juga banyak selingkuh. Kalau saya buka Instagram saya tuh banyak tuh ceweknya selingkuh. Aduh. Tapi mungkin secara general ya, apa biasanya alasan orang selingkuh? Iya. Ya? Saya ada catat nih. Kalau menurutmu pribadi deh, apa alasan orang berselingkuh gitu? Biasanya bosan dengan dinamika relationship-nya, dinamika hubungannya, yang kemudian ada pula kesempatan kan. Itu pula ya. Monoton ya. Iya, monoton mungkin hubungannya monoton. Pulang kerja lihat bininya ngasuh anak. Itu kan setiap hari dia seperti itu. Jadi dia setiap suka-suka aja kapan mau ngasuh anak. Kan gak kayak gitu. Enggak gitu konsepnya. Cuma ada saya rangkum sedikit dari internet. Biasanya alasan-alasan umum orang selingkuh mungkin bisa jadi pelajaran lah buat kita untuk menjaga hubungan siapapun itu. Yang pertama mungkin memiliki kesempatan. Yang kedua mungkin merasa bosan. Next, tidak bahagia atau mungkin kurang bahagia atau kurang puas mungkin. Kurangnya dihargai. Respect ya. Minim komunikasi atau komunikasi yang kurang baik di dalam hubungan. Lost trust. Tidak dipercaya lagi. Misalnya si istri tidak percaya lagi dengan suaminya tidak percaya lagi dengan istrinya gitu. Kemudian love itu kayak compassion, kayak rasa sayang tuh apa tuh? Itu udah nggak ada gitu. Rasa sayang itu memudar gitu. Tapi kata orang tua-tua dulu ya, Dan tunggu, satu lagi mungkin tidak ada kecocokan. Tapi yang paling banyak jadi alasan perselingkuhan itu tidak cocok ya. Nampaknya alasannya saya kurang cocok deh nampaknya dengan kalau ini. Saya kurang setuju sih. Kalau nggak cocok itu memang nggak ada orang yang cocok di dunia ini. Iya, 100% nggak ada. Alasan sih. Paling dia nggak nyaman lagi atau dia sudah bosan lebih seperti itu. Atau mungkin ya dia jumpa sesuatu yang baru mungkin yang tidak dia rasakan sama si A, sama si B dia rasakan gitu ya. Gitu. Mungkin di rumah sering ribut, di luar dia sama sini sering ketawa-ketawa dia kan. Itu dia tadi ya. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri banyak ya kalau dari artis-artis lain. Desta tadi ya. Iya, Desta itu info-infonya sih, gosip-gosipnya yang Dewi dengar itu dia nggak cocok sama istrinya gitu. Nah, ada juga tuh saya yang model begituan tuh artis-artis Indonesia kita yang luar biasa ini. Nah, ini saya ada kasus-kasus perselingkuhan top tier. Top 5. Top 5 di Indo yang heboh mungkin. Yang pertama ada Ahmad Dhani dan Wulan. Kemudian ada Krisdayanti dengan Raul Lemos. Ya. Itu artis terkenal itu penyanyi. Banget. Kemudian ada Mika Amalia dan kita tahu Tora Sudiro. Itu cinlok. Jadi sama-sama udah punya pasangan, pasangan sah. Nah, main film keduanya suka
terus masing-masing menceraikan pasangannya dan menikah gitu. Kayak film-film gitu ya. Iya. By the way, jangan-jangan kita juga cinlok nih. Enggak butuh. Enggak. Ada nih yang keren. Apa itu? Cut Tari dan Ariel Noah. Ya bagi yang tahu dan tidak tahu ya begitulah ya. Pemirsa kita ada yang mungkin di bawah 18 tahun. Nah, yang terakhir tuh yang heboh dan mungkin menyayat hati orang mungkin ya. Menyayat hati berbagai kalangan ya. Iya. Siapakah dia? Jeng. Giselle Anastasia dan Oh, enggak tahu namanya, saya buat Mr. X saja. Dan Mr. X ya. dan Mr. X. Ya. Anyway, Giselle itu ini ya, selain dia pemain film, dia juga penyanyi loh. Iya. Iya kan? Dia nyanyi himne gitu. Enggak, suaranya bagus sih. Wah, himne. Enggak. Lagu favorit. Oke, ya itu sih. Biasanya berawal dari adanya kesempatan terus berselingkuh, kemudian begitu ketahuan ribut besar dan bercerai. Itu biasanya dinamika yang terjadi pada hubungan-hubungan orang yang mungkin sudah rusak. Nah, kalau misalnya ada kan banyak nih sekarang orang-orang yang berada di pusaran perceraian. Ya, jadi mereka sudah berada di pusaran perceraian misalnya. Maksudnya ini pusarannya mereka baru mau bercerai kah atau pokoknya mereka di stage perceraian, di stage perceraian, on proses. Berarti udah hanya niat saja kah atau mereka sudah melakukan pendaftaran gugatan. Sudah dilayangkan gugatan. Tapi sebelum itu, kamu tahu nggak, Indonesia tuh ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Oh iya. Kamu tahu nggak bedanya itu apa? Enggak. Kenapa harus ada dua pengadilan negeri dan pengadilan agama? Enggak tahu saya. Nggak tahu. Kalau pengadilan negeri itu kalau untuk pengadilan agama itu khusus untuk orang-orang muslim atau orang-orang non muslim yang tunduk pada hukum-hukum ajaran agama Islam. Gitu. Jadi mereka memprosesnya ke sana. Misalnya gugatan cerainya ke pengadilan agama. Iya. Kalau misalnya seperti kita yang non muslim itu ke pengadilan negeri. Oh. Nah, gitu. Oke. Jangan salah. Ada juga KUA dan pencatatan sipil, Pak. Oh, sama nikahnya juga beda berarti ya. Nikahnya juga beda. Berarti kalau yang non muslim ke catatan sipil, kalau yang muslim ke KUA. Iya. Oke. Gitu. Paham. Paham kan? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau misalnya salah satu pihak misalnya berada di, misalnya dia mengetahui, misalnya si A mengetahui si B pasangan sahnya selingkuh. Oke. Dan dia berniat menempuh jalur hukum. Apa proses yang harus dia lakukan? Nah, oke. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak, sayang? Di hukum pidana Indonesia itu perselingkuhan itu masuk dalam pasal apa? Enggak tahu. Enggak. Masuk dalam pasal 284 KUHP pidana. Nah, pasal ini merupakan masuk dalam kategori delik aduan absolut. Delik aduan absolut. Oke. Yes. Jadi secara ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, itu ada dua macam delik. Satu delik biasa, satu lagi delik aduan. Delik biasa, delik aduan. Ya. Delik aduan ini ada dibagi dua lagi. Banyak kali, Bu. Iya, banyak dia. Nah, aduan absolut dan aduan relatif. Nah, perselingkuhan itu masuk dalam aduan absolut. Jadi di dalam pasal 264 itu bukan bahasanya perselingkuhan, tapi perzinahan. Nah, perzinahan. Kalau KUHP lama kita, perzinahan itu dilakukan antara seorang
laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau dua-duanya sudah memiliki pasangan sah. Iya, sudah berumah tangga, punya pernikahan yang sah. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau aduan absolut ini, sayang, dua-duanya bisa kita pidana. Dua-duanya? Iya, dua-duanya bisa kita pidana. Tapi syaratnya yang mengadukan itu adalah salah satu pasangannya. Misalnya si A sama si B, ya kan? Iya. Pasangan sah. Oke. Kemudian si A selingkuh dengan si C. Oke, berarti si B harus mengadukan si A. Iya, B ini dia membuat pengaduan ke kantor polisi itu tidak hanya si C, tapi beserta dengan suaminya si A. Oke, berarti dua-dua jebol lah ya. Dua-dua jebol, gitu. Oke. Kasian kan? Iya. Bingung juga kasih atau guys. Jadi bapak aja coba. Oke. Itu pasal yang baru ya? Enggak, itu pasal yang lama. Bedanya sama yang baru? Kalau yang baru delik aduan sama. Sama ya? Ya, sama. Tapi dia kalau yang lama itu misalnya digerebek gitu kan, di hotel. Oke. Ada kasus yang ini loh, sayang, tahu nggak? Apa? Kasus nih. Aku suka gosip nih. Iya, ada gosip terbaru tahu tentang ini. Bupati. Iya, bupati dengan dengan kadis pendapatan daerah. Di mana? Di situlah pokoknya ya. Iya, pokoknya di Pekanbaru lah. Ketemunya di Pekanbaru di Hotel Premier, tahu? Salah Dewi, astaga. Tahu yang paling menariknya adalah kasus itu tidak dilanjutkan, guys. Kok bisa? Ya, kamu tahu kan kalau misalnya di TV-TV kayak 86 ada penggerebekan, ya kan? Ditemukan pasangan muda-mudi 11 misalnya 2 pasang atau 3 pasang itu kan langsung dipidana gitu, langsung diangkut gitu kan? Iya. Dan dipanggil orang tuanya, diproses gitu kan. Ini enggak, dilepas. Ini dilepas. Alasannya adalah karena nggak ada pengaduan. Just simple as that. Nggak ada pengaduan. Ataupun yang mau ngadu nggak bisa. Aduh, abis nih kita diringkus nih. Astaga. Gawat. Oke. Ya ampun, itu kayak mind blowing gitu. Sebenarnya udah rahasia umum, jadi publik lah ya. Jadi gitu, perselingkuhan itu dia masuk kategori perzinahan. Dia masuk dalam aduan absolut. Jadi kemarin tuh ada case juga, ya kan? Dia perselingkuhan tapi jatuhnya ke KDRT. Perselingkuhan jatuhnya ke KDRT. Iya. Karena mungkin tahu suaminya selingkuh gitu kan. Cekcok KDRT dia. Suaminya. Barbar deh berarti. Nggak tahu diri nggak sih? Udah kalah malu duluan mungkin ya. Iya, jadi istrinya itu dipukulin sampai lebam gitu, terus luka karena dipecut pakai ikat pinggang. Astaga. Kepala ikat pinggang itu, ya ampun. Jadi guys, kalau misalnya nih ada kawan-kawan kita nih kan yang kena KDRT gitu kan. Nah, mungkin bisa caranya ke kantor polisi dulu untuk buat pengaduan, laporan. Nah, nanti di kantor polisi akan diarahkan nanti dibikinkan sebuah surat pengantar untuk visum. Oh, berarti kita nggak ke rumah sakit dulu langsung visum. Harus ke kantor polisi dulu. Harus ke kantor polisi dulu karena rumah sakit akan melakukan visum kalau ada surat pengantar dari kantor polisi dan ada bukti pengaduan. Setelah dapat surat visum itu, nanti surat visum itu kan kalau kita bikin laporan di kepolisian itu ada jangka waktunya, sayang.
berapa lama? Jangka waktunya 3 bulan. 3 bulan. Oh, Iya, panjang berarti. Panjang. Jadi selama 3 bulan itu kita tidak follow up ke kantor polisinya atau kita tidak ada update lagi, misalnya gitu kan? Ya, dianggap case close gitu. Oh, maksudnya begitu saya visum, saya kan kasih surat visum ke kantor polisi Iya. lagi. Saya nggak follow up gitu. Iya, misalnya kan udah keluar surat visum kan, kan polisi akan mengirimkan surat panggilan tuh sama tersangka, ya kan? Nah, dalam surat panggilan tersangka nggak datang, ya kan? Misalnya istrinya nih, kasihan nih suami saya nih, tulang punggung keluarga, saya nggak kerja, misalnya gitu. Ya udahlah. Berubah pikiran dia. Ya, dia wajib ke kantor polisi untuk mencabut laporannya. Jadi laporan itu nggak akan diproses lagi, dianggap case-nya close. Gitu. Tapi rata-rata banyak ibu rumah tangga seperti itu. Ya, mungkin bukan kasihan, takut melapor sih. Biasanya korban itu kena psikis, psikisnya tertekan, mungkin rasa malu yang luar biasa kalau diketahui keluarga dan tetangga ya, sampai dia nggak berani ngelapor gitu. Nah, biasanya sih kayak gitu. Kalau di film-film tuh begitu sih. Biasanya di berita seperti itu. Iya betul juga sih. Tapi sekarang mungkin kita bisa lewat podcastnya kita ini, kita mengedukasikan masyarakat juga ya kan. Jangan takut melapor kalau misalnya ada case yang seperti itu. Yes, betul. Perempuan tuh bukan lagi yang zaman-zaman jahiliyah gitu ya. Gimana? Takut gitu, nggak bisa keluar rumah gitu. Iya, benar. Sekarang pun udah ada undang-undang tentang human right kan. Ya, jadi semangat perempuan. Jadi solusinya apa nih, Bu? Konklusinya nih. Konklusinya ya guys, dalam hubungan itu ya usahakanlah cari pasangan yang sefrekuensi gitu. Karena kan frekuensinya berganti. Kadang 86, kadang 90 FM. Kalau menurut saya sih ya, bagi mungkin pasangan-pasangan baru yang mungkin baru menikah terus mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, dan salah satu pihak lagi tuh atau mungkin punya kesempatan melakukan tindakan perselingkuhan ya, mungkin masuk kategori itu. Kalau saya sarankan mungkin pikir-pikir lagi lah waktu masa pendekatan sama istrinya dulu gimana manis-manisnya gitu kan. Nah mungkin dengan ada itu dia sadar, oh iya gue udah punya istri, gue udah punya suami gitu. Iya. Cuma biasanya sulit kalau udah lagi enak-enak itu susah deh. Enak-enak apa ini? Nggak, maksudnya kalau orang kan udah ketemu yang baru, rasa tumbuh gitu kan. Masih terasa manis-manisnya gitu, belum pahit ya. Belum ada yang pahitnya. Iya betul. Gitu sih. Nah, iya juga ya. Untuk teman-teman kayak contohnya kayak kita juga ya kan. Pasangan-pasangan yang baru menuju. Bukan baru, sedang menuju. Oh iya, sedang menuju. Juga harus pilah-pilah, harus lebih banyak berkomunikasi gitu ya kan. Sebenarnya kalau konklusi kita sih nggak bisa ngasih ya. Paling kita hanya bisa ngasih saran sih. Saran bahwasanya tindakan yang kita lakukan itu semua ada konsekuensinya dan ada konsekuensi juga di mata hukum gitu. Jadi bahwasannya apapun yang terjadi kita bisa digugat gitu. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak, termasuk dalam perselingkuhan ataupun perzinahan. Mulai dari perselingkuhan pun sudah bisa digugat sebenarnya kan. Jadi hati-hati gitu bagi yang merasa rumahnya masih lebih baik daripada penjara, ya pikir-pikir lah ya kan. Gitu. Itu sih kalau saya saran dari saya sih. Saran dari kita. Dari kita ya. Saran dari kita. Jadi Pak, ini kan Bapak punya pasangan lawyer. Jadi Bapak berniat gak untuk melakukannya? Saya harus pikir-pikir panjang dulu ya Pak ya. Iya. Keringat dingin saya langsung dilap keringatnya. Enggak lah, kamu enggak mungkin seperti itu.
Ya itulah Karena intinya. setiap perbuatan punya konsekuensinya Konsekuensinya. masing-masing, guys. Itu sih. Itu. Ingat, pernikahan itu janjinya bukan sama manusia. Janjinya langsung sama Tuhan. Tuhan. Gitu. Mau cerai pun yang ceraiin siapa? Manusia. Tuhan nggak Pengadilan. pernah. Ya kan pengadilan kan manusia juga, Ya, Pak, yang mengaturnya. menyatukan Tuhan. Ya, memisahkan manusia. Pengadilan. Janjinya sama Tuhan sehidup semati. Nggak betul Iya memang betul. sih. Nanti kita pergi jajan yuk Kemana? ke Kayak ini ya? ke minimarket di depan. Ah, Franchise. Franchise minimarket. aku males ke sana, tahu nggak sih? Kenapa? Dia tahu nggak? Kemarin aku ada beli jajan ke sana kan. Mhm. Tiba kita datang kosong. Gak ada orang, nggak Kamu datang kemana? Ke kasirnya atau parkirannya? ke parkirannya. Oh, oke. Terus tiba-tiba datang pas aku mau pulang kan. Parkir, Bu. Aduh. Mending. Saya kemarin ke yang ujung sana Aha. parkir motor, Aha. keluar helm hilang. Really? Hilang helm, bener. Hilang. Emosi banget. Astaga. Tapi anyway, enak juga kita bikin podcast tuh. Boleh. Oke. Nah, yang mau dengar ceritanya Mau dengar kelanjutannya seperti apa? gimana? Panjang nih soalnya ya kan. Yes, betul sekali. Yes. Karena hal-hal yang kayak gini banyak pasti yang teman-teman ngalamin nih. Iya, parkir motor sendiri, keluar mundurin motor sendiri. Pas mau gas ada yang ngaturin. Oke deh. Next podcast, Podcast. kita akan membicarakan tentang parkir. Ya, Kang Parkir. Kang parkir. Yes. Kang Parkir. Prit. Oke. Oke guys, itu aja video hari ini. Ya, sekian dari kita. Buat kawan-kawan semua, jangan lupa yang punya pengalaman tadi mengenai hubungannya juga agak seret-seret atau gimana, atau pengen nanya saran atau gimana, semuanya bisa chat di kolom komentar atau Betul. email. Email kita di official email kita ada di atas sdkongkotime@gmail.com. Bisa juga DM kita lewat Instagram kita ya. Yes, Ada juga betul. di atas @nitirosan dan @satriadewi chandra. Dan jangan lupa like, comment, And subscribe. Skregep video kita pada hari ini. Itu saja, sekian dan terima kasih. Sampai Oke, jumpa. Bye bye-bye.